pagi saudara-saudara semua dimanapun kalian berada. Hari ini kita merenungkan kitab 1 Samuel pasal ke-7 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Saya memberi tema dengan tema Tuhan selalu ingin menolong kita. Tuhan ingin menolong kita. Tetapi kita bukan tidak ingin ditolong oleh Tuhan. Kita pun mau. Tetapi ada kalanya ada ditolong, ada merasa juga ada tidak ditolong. Seperti merasa Tuhan sebentar mengasihi saya, sebentar dia tidak mengasihi saya. Sangat sulit untuk diketahui. Dan juga belum mengalami doa kasih karunia, seperti doa tidak dijawab, berdoa tidak ingin berdoa lagi, dan kuncinya naik turun berulang-ulang. Tapi sesungguhnya Allah tidak berubah, dia selalu ingin menolong kita. Asal kita mencari kehendaknya dan mendekat padanya, dia selalu ingin untuk menolong kita. Ayat 1 sampai dengan 2. Hanya Tuhan penolong. Ayat 1. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Tabut telah pulang karena orang Filistin takut akan tabut Tuhan, karena borok-borok sampai tangisan mereka sampai di langit. Dengan cepat mereka memulangkan tabut Allah. Tabut orang Filistin takut akan tabut. Dia takut akan Allah orang Israel. Maka dia mengembalikan tabut. Tetapi mereka tidak takut sama orang Israel. Kamu lihat, dia takut akan Allah Israel, tetapi mereka tidak takut akan orang Israel, karena mereka tahu Allah Israel tidak menolong orang Israel. Jadi aku takut Allahmu, aku tidak takut sama kamu. Maka mereka terus menindas orang Israel. Orang Filistin merasa sembahlah, aku tidak takut kamu. Allahmu tidak menolongmu. Maka ini dari orang Filistin. Tetapi bagaimana dengan orang Israel? Sesungguhnya mereka juga takut akan tabut Allah. Karena tabut telah membersihkan orang Filistin dengan bersih. Kemudian, walaupun mereka takut, sesungguhnya tidak berani mendekat pada tabut. Dan tidak berani dibawa pergi, karena dulu telah dirampas orang dan sekarang dibawa pulang, dan sekarang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi hati mereka takut akan Tuhan, tetapi juga iri akan negara orang lain. Jadi dia terus berbuat jahat dan terus menyembah berhala. Jadi tidak mendapat pertolongan Tuhan. Dan demikian melihat keadaan mereka sangat jelas. Aku takut Allahmu, aku tidak takut sama kamu. Allahmu tidak menolongmu. Dunia demikian juga terhadap kita. Benar, kamu orang Kristen. Ayahku juga tidak menghujat Allah.
tetapi kamu terlihat suka untuk ditindas. Demikianlah dunia terhadap kita dan kita. Allah itu benar. Harusnya pergi ke gereja. Tetapi sayangnya dia juga iri pada orang lain. Jadi dua-duanya juga mau didapati dan terus menderita, terus ditindas orang atau ditekan orang. Itulah di zaman hakim-hakim yang berulang kali seperti siklus. Mereka berbuat jahat, mereka ditekan oleh musuh-musuh, kemudian berseru kepada Allah, kemudian Allah mengutuskan hakim-hakim, kemudian mereka menang, kemudian damailah, kemudian berbuat jahat lagi, dan terus dalam siklus yang demikian. Sampai di sini pun demikian. Jadi keadaan sini terus berlaku sampai 20 tahun. Tabut Allah di Kiryat Yearim sampai 20 tahun. Keluarga kaum Israel kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan dengan di situ mereka berbalik dengan berseru. Dalam keadaan di sini terus dalam pengalaman ini mereka sangat menderita. Seluruh kaum mengeluh kepada Tuhan. Mereka sangat menderita. Mereka sangat menginginkan Allah negara lain, tapi dia mau tahu ada Allah. Dia merasa Allah orang lain menolong dia, jadi dia menyembah Allah lain asing. Tapi dilihat jalan itu tidak bisa dilalui. Mereka mereka ditekan sampai 20 tahun, sampai mereka kaum Israel mengeluh. Mereka mengeluh kepada Tuhan. Dan di sini mengapa, dari mana datangnya mengeluh itu? Pada saat seorang berbuat salah, seluruhnya hanya lewat pertolongan Tuhan. Seperti di sini, hanya Tuhanlah penolong. Di ayat 12. Kita pun menginginkan kedua-duanya, dua belah pihak pun baik. Kita menyenangkan Allah ini, menyenangkan Allah itu. Kita pun ada tabut, tapi kita juga punya Allah lain. Tetapi Allah tidak mau kita berbuat demikian. Sampai akhirnya mereka pun sadar. Sadar apa yang mereka lakukan. Di saat ini harus bangkit menuntun orang untuk kembali pada Tuhan, maka bangkitlah Samuel. Pada saat Samuel mulai dengan Eli, dia bernubuat kepada Eli. Dia menghukum Eli sampai ke Batseba pun tahu Samuel adalah seorang nabi. Kemudian Eli pun meninggal. Setelah meninggal, orang Israel tidak segera datang pada Samuel sampai menunggu 20 tahun. Tahu Samuel adalah nabi, tetapi tidak berkeputusan untuk percaya pada Tuhan sampai lewat 20 tahun. Mereka semua sadar. Jadi pada saat kita tidak sadar, kita sangat sulit untuk mendapat pertolongan Tuhan. Dan Samuel pun bangun. Dia bangkit. Ayat 3 sampai dengan 6. Lalu berkata Samuel kepada seluruh kaum Israel, demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para asing dan para
Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Nabi pun bangkit. Kamu berserulah pada Tuhan. Kamu ingin Tuhan menolongmu? Maka aku beritahu kamu seharusnya apa yang kamu lakukan. Kamu harus segenap hati berbalik kepadanya. Bagaimana caranya? Terlebih dahulu jauhkan para berhala darimu. Baik itu Allah, baik Baal atau Asitoret. Baal, dia adalah dewa kemakmuran. Boleh dikatakan di zaman sekarang yaitu dewa kekayaan. Maka di sini dinamakan Baal. Jadi di situ berbeda berkatnya. Ada orang yang ingin mendapatkan ujian untuk sukses, maka dia menyembah Allah lain bermacam-macam. Ada orang ingin dia seorang polisi, dia menyembah Kuan Kung. Demikian juga para gangster, mereka juga menyembah Dewa Kuan, yaitu untuk meminta bermacam-macam berkat kemakmuran dan kemenangan. Dan Asitoret adalah dewa, yaitu juga dia adalah dewa yang kemakmuran. Dia ingin dalam pekerjaan segala sukses, makmur, ingin punya anak, banyak cucu. Jadi berhala pun bermacam-macam memberikan pelayanan dan merek. Kamu ingin punya cepat mendapatkan pendampingmu, kamu menyembah Allah kamu ingin punya anak kan? Saya beritahumu, Dewa B bisa menyelesaikan masalahmu. Kalau kamu ingin sukses, sembahlah Dewa C. Kamu 30 ribu yang kamu ingin pun itu bisa berikan kepadamu. Itu adalah dewa India. Ada 33 dewa di sana. Setiap hari dari pagi sampai malam mereka menyembah Allah itu sampai 1 tahun, sampai 1000 lebih. Jadi kamu lihat 33 dewa, kamu harus menyembah berapa lama? Demikianlah ini adalah hati manusia karena keserakahan, tamak, keinginan haruslah berhenti. Kita harus percaya pada Tuhan akan memberikan kita sesuai dengan keadaan kita. Maka pertama, segenaplah berbalik kepada Tuhan, yaitu jauhkanlah para Allah asing. Fokus kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan, dan hanya melayani Dia. Hanya beribadah kepadanya, yaitu apa yang kita lakukan semuanya untuk Dia. Dan orang Israel, mereka setelah mendengarkan terus langsung melakukan. Jadi mereka mau Tuhan sebagai center yang utama dalam hidup mereka. Maka Samuel, baik sekarang aku mau membuat perkumpulan berdoa kepadamu kepada Tuhan. Jadi mereka pun berkumpul. Bagaimana segenap hati berbalik kepada Tuhan? Jauhkanlah para berhala. Fokus kepada Tuhan. Yang kita lakukan hanya demi Dia. Jadi Samuel, dia pun di situ, mereka pun berkumpul. Di situ mereka berkumpul di Mizpah, menimba
air dan mencurahkan di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa. Air sangat mahal di Timur Tengah. Pada masa itu mereka menggunakan air, dicurahkannya di atas tanah. Air yang mahal dipersembahkan terlebih dahulu. Sekali mempersembahkan tidak akan kembali lagi. Dan berpuasa mengaku dosa. Jadi segenap hati berbalik kepada Tuhan perlu untuk mengaku dosa. Kemudian Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Kita mengaku dosa karena merasa sendiri punya masalah. Penghakiman karena orang itu merasa dia ditindas oleh orang lain. Jadi Samuel menghakimi ini bagaimana menyelesaikan perkara itu agar keadilan Allah dinyatakan. Maka di sini dikatakan segenap hati berbalik kepada Tuhan. Boleh dikatakan demikian, oke, saya pun lakukan. Tetapi di situ ada ujian. Segenap hati berbalik kepada Tuhan. Apakah kamu sesungguhnya bisa di dalam segala perkara serta waktu berbalik kepada Tuhan? Pada saat kamu menghadapi bahaya, pada saat kamu menghadapi kesusahan, apakah kamu bisa segenap hati berbalik kepada Tuhan? Pada saat mereka melakukan demikian, maka datanglah ujian. Ayat 7 sampai dengan 9. Orang Filistin ingin menyerang orang Israel. Pada saat itu apa yang harus dilakukan? Ayat 7 sama dengan 8. Ketakutan harus lebih lagi setia pada Tuhan. Orang Israel, mereka di sini mulai pintar. Mereka pun tahu mereka tidak bisa menang perang, telah ditindas 20 tahun, boleh dikatakan sudah 400 tahun di zaman hakim-hakim pun demikian. Jadi di sini di ayat ke-8 lalu berkatalah orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin ini. Di situ janganlah berhenti berseru kepada Tuhan. Yaitu janganlah pada saat berseru kepada Tuhan itu berhenti atau diam. Janganlah dalam doa berdiam. Ada kesusahan, kamu harus berdoa. Anakmu ada kesusahan, kamu pun harus berdoa. Kita setiap orang bisa bangkit untuk berdoa, untuk kuat orang rumah kita, untuk anggota sel kita, untuk berdoa. Kemudian Samuel, dia pun berdoa. Di ayat ke-9, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Untuk menyatakan kepada Tuhan, Tuhan kami seluruhnya, kami setia kepadamu, dan ini korban bakaran artinya. Dan kamu bisa perhatikan pada masa itu, perang telah datang. Pada saat perang datang, seharusnya apa yang dilakukan? Suatu hari saya berbincang dengan anak saya. Dia mau untuk latihan militer. Saya tanya untuk dia, untuk apa kamu menjadi militer? Yaitu untuk berlatih berperang, berlatih untuk menggunakan pedang. Saya berkata, ini sangat baik. Kalau kamu
belajar pun sangat baik. Tapi mengapa harus merebut pedang? Melihat orang bawa pedang, lari loh. Saya lari. Saya sembunyi. Kalau saya merebut pedang orang, kan sangat bahaya. Terus saya pikir ya memang benar. Jadi pada saat perang datang, seharusnya apa yang dilakukan? Lari, melarikan diri. Demikian orang Israel sangat ini berubah. Mereka telah melarikan diri beratus tahun, tidak ada gunanya. Mereka ditekan, mereka pun merasa lelah. Maka yaitu pada saat orang memukulmu sampai tangannya lemah, capek, baru selesai. Maka dalam perkara itu berlalu, dan saat ini orang Israel pun tidak perlu melarikan diri. Kalau kamu lari lain kali orang melihatmu tidak enak pandang, kembali lagi memukulmu. Maka mereka berkata kepada Samuel dan mengambil keputusan yang berbeda, yaitu janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita. Jadi pada saat kita takut dalam menghadapi bahaya, lebih lagi kita harus berseru kepada Tuhan. Katakan pada Tuhan, ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Maka demikian bersegenap hati berbalik kepada Tuhan. Kemudian dalam prosesnya di ayat 9 sampai dengan 11, pertolongan ini sangatlah spesial. Ayat ke-10, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin dan berperang melawan orang Israel. Kamu perhatikan di situ, berperang pada saat mereka mempersembahkan korban bakaran. Mereka telah maju. Dan apakah korban bakaranmu itu terus untuk dipersembahkan? Apakah kamu harus terus lari? Musuh telah datang. Tetapi Samuel terus mempersembahkan korban bakaran. Kemudian pada hari itu Tuhan menggunturkan dengan bunyi yang hebat di atas orang Filistin dan mengacau mereka sehingga mereka terpukul kalah dan oleh orang Israel. Orang Israel orang Filistin sangat takut. Dan keluarlah orang Israel dari Mesbah mengejar orang Filistin dan memukul kalah sampai di Bet-kar. Menggunturkan di kitab Yosua, Tuhan dengan menggunakan batu maka musuh mati. Dan di sini di Samuel di sini menggunakan guntur yang menakutkan mereka. Saya di sini berpikir, mengapa Tuhan kamu tidak seperti di zaman Yosua menggunakan guntur dan sekarang menggunakan batu? Kan bisa. Tapi Tuhan berkarya dalam sesuatu perkara, ada rencananya sendiri. Hari ini Tuhan memberi saya melihat sesuatu. Kita tahu Yosua suka mengumpulkan batu setelah mereka menyeberang sungai Yordan. Mereka pun di situ menumpukan 12 bongkah batu di tengah sungai Yordan. Ada batu di hilir sungai Yordan pun ada tumpukan batu. Jadi dia suka menumpuk batu. Dan bagaimana dengan berperang? Allah berkata, ya udah, kamu suka mengumpulkan batu, saya menggunakan batu bersamamu. Dan Samuel, Yosua pun berkata, ya oke. Di sini menggunakan guntur. Dan guntur itu datang dari mana? Allah memberi saya melihat
Samuel di pasal yang kedua, pada waktu Hana berdoa di ayat ke-10, orang yang berbantah dengan Tuhan dihancurkan, atas mereka menggutur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujungnya. Oh, rupanya ibunya berdoa untuk dia. Dengan guntur menyerang musuh. Allah ingat akan doa Hana kepada Samuel. Masih ingat pada saat Hana melahirkan Samuel, doanya kepada Tuhan. Jadi saya beritahukan kepada kamu, doa seorang ibu sangatlah penting. Doa seorang bapak pun sangat penting. Jadi, bagaimana terus untuk mengalahkan orang Israel? Kita menggunakan cara manusia lihat sangat sulit. Kamu ingat orang Israel terus sampai di zaman Saul? Mereka pun tidak punya alat perang. Seluruh kerajaan hanya Saul dan Yonatan yang mempunyai perkakas perang. Yang lain mungkin mereka hanya berbawa tongkat atau pisau berperang kepada orang Filistin. Jadi perbedaannya sangat besar. Jadi tidak bisa menang perang, tetapi berpegang pada Tuhan mereka pun menang perang. Rupanya tidak. Dengan datangnya guntur pun bisa menang. Dengan bunyi guntur mereka sangat takut, membuat musuh mereka pun melarikan diri. Tapi sesungguhnya karena orang Israel mau bersetia pada Tuhan dan Tuhan terus menolong kita, sifat Allah tidak akan berubah. Tetapi kalau ada seseorang manusia mau kembali setia di dalam padanya, buang segala berhalanya, dia sebagai yang utama dan dia sebagai center, beribadah kepadanya, baik kita dimanapun kita berada, baik di tempat kerja pun, kita pun bekerja untuk Tuhan. Kita dalam ketakutan lebih lagi berpegang pada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Ya Tuhan, kami seumur hidup untuk berterima kasih kepada Engkau, memuji Engkau karena Engkau layak, karena Engkau Allah yang tidak membiarkan kami. Saudara semua, mari kita bersama katakan pada Tuhan, ya Tuhan, kami mau menyembah, memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Tuhan, aku mau menyembah-Mu seumur hidupku kepadamu, karena kasih-Mu yang tidak berubah. Ya Tuhan, hatiku milik-Mu, mulutku memuji-Mu, rohku menyembah-Mu hanya kepadamu.
Tuhan ku sembah Kau, milikmu, mulutku menyembahmu, bintang sampai tantang timpani, bintang Allah Bapa, kami bersyukur dan terima kasih karena sampai sekarang Engkau tetap menolong kami. Saudara semua, di dalam hidup kita Tuhan terus menolong kita. Bagaimana kita di dalam kesusahan kita, Tuhan menolong kita. Mari kita bersama, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih karena Dia selalu Dia juga ingin memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita yang selalu menolong kita, yang membimbing kita. Saudara semua, Allah tidak berubah. Dia ingin menolong kita setiap orang, tetapi adalah kita segenap hati berbalik kepada Tuhan. Ada kalanya kita sering-sering berseru, tetapi apakah kita juga akan seperti orang Israel? Berseru 20 tahun, tetapi tidak pernah berbalik kepada Tuhan. Saat ini mari kita datang di hadapan Tuhan, baik kamu duduk ataupun sujud. Terlebih dahulu kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Pada saat kita melihat orang Israel, adakah atau kita sungguh-sungguh mengaku tidak mengikuti Dia? Kita tidak mengaku dosa kita, tidak mengandalkan Dia. Di dalam hati kita banyak sekali berhala. Orang Israel menyembah Baal, Asitoret karena ingin punya kemakmuran, kekayaan, dan segala hawa nafsu untuk memuaskan diri sendiri. Demikian juga bagi kita di dalam hidup kita, adakah berhala ini kita terus mengejar akan kuasa kepemimpinan, bahan material, atau bagi masa depan anak kita. Di dalam hati kita banyak sekali berhala. Di dalam hati kita ada takut. Kita takut, kita mengambil banyak sekali
dengan berbagai cara. Kita tidak ingin miskin, kita mengambil cara untuk bagaimana untuk menjadi kaya. Tetapi pada saat kita takut, apakah kita seluruhnya berbalik kepada Tuhan? Saudara semua, di saat ini saatnya kita berdoa di hadapan Tuhan. Apakah kita seumur hidup berbalik kepada Tuhan? Tuhan, Tuhan hari ini lewat orang Israel menjadikan kami tahu, kami walaupun kami menyembah Engkau puluhan tahun, kami masih tetap dalam kesusahan, kami masih takut, dalam kekhawatiran, bahkan masih dalam keegoisan, dalam keadaan persembahan berhala. Tuhan, ya Allahku, berhala ini belum tentu berbentuk yang dibikin dari, tetapi berhala ini mungkin karena keegoisan kami. Yang kami pegang hanya perasaan kami dan keinginan kami. Tuhan, kami meletakkan posisi Engkau di tempat yang terendah. Ingin banyak sekali yang kami minta. Kami mengikuti Engkau, tetapi pada saat kami melihat orang lain, mereka berkelimpahan, kami pun ingin mempunyai. Kami melihat anak-anak orang lain, mereka sekolah sangat pintar, masa depan mereka. Kami pun menggunakan berbagai cara, ingin anak kami pun mereka bisa lulus di universitas dan mempunyai masa depan yang baik. Tuhan, kami menggunakan cara, kami tidak mengutamakan hubungannya dengan Engkau. Kami letakkan dia di dunia ini. Tuhan, di dalam kami banyak ketakutan, kekhawatiran, tetapi Tuhan, kami tidak datang di hadapan-Mu untuk berseru kepadamu. Ya Tuhan, kami mengaku kesalahan kami di dalam kepadamu. Kami mengaku masa lalu kami seperti orang buta. Kami mengaku kami hanya di dalam ketakutan dan keinginan sendiri. Kami setiap minggu datang ke gereja, tetapi hati kami tidak seluruhnya kembali kepadamu, untuk berbalik kepadamu. Ya Tuhan, ya Bapa Surgawi, mohon Engkau tolong kami. Tuh Roh Kudus, Engkaulah penasehat bagi kami. Engkau menerangi di dalam hati kami, bermacam keserakahan di dalam hati kami, bermacam-macam keegoisan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami di saat kami takut, kami kembali lagi datang di hadapan Allah. Tidak perlu takut akan orang lain, tidak perlu takut akan perekonomian kami. Ya Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Tuhan, mata kami tertuju kepadamu. Bapa, kami ingin diam dalam, kami hidup sanubari, kami penuh dengan ketakutan, keputusasaan. Tuhan, di dalam semua ini Tuhan, kami memandang Engkau, kami menanti Engkau. Ya Tuhan, bahkan di antara kami
kami dalam tidak percaya, keraguan dalam keadaan demikian. Kami tetap menanti Engkau. Ya Bapa, ampunilah kami. Kami tidak percaya, kami tidak punya iman. Ampunilah kami takut. Ampunilah kami merasa rendah diri. Ampunilah kami mundur. Ya Bapa, ampunilah kami. Kami tidak percaya. Berdoa memang ada manfaatnya. Tuhan, ampunilah kami. Kami tidak bisa. Kami tidak percaya apakah kesusahan kami benar bisa diselesaikan. Tuhan, ampunilah kami. Di dalam sanubari kami tidak punya iman, setelah berdoa ada perubahan karena kami menanti dengan begitu lama. Ya Tuhan, apa yang kami lihat, Bapa, di pagi hari ini aku dan bersama anak-anak-Mu berkata kepadamu, ampunilah kami. Di dalam kesusahan kami tidak mau lagi mengandalkan diri kami sendiri atau mengandalkan orang lain atau dengan berbagai cara. Bahkan kalau kami tidak bisa, kami tidak percaya, kami ragu-ragu sampai pada satu langkah kami pun bisa menghakimi Engkau. Kami bisa bilang kepadamu kata-kata yang tidak mengenakan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ada kalanya kami berdoa, menanti dan menanti lagi, berdoa dan berdoa lagi. Tuhan, di dalam kami mulai melawan Engkau, ragu-ragu akan Engkau, bahkan tidak percaya akan Engkau. Tuhan Yesus, kami datang di hari ini, di pagi hari Tuhan, kami berseru kepadamu. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami percaya Engkau mau menolong kami. Sebab hatimu tidak pernah berubah, kasihmu tidak pernah berubah, sifatmu tidak pernah berubah. Ya Tuhan, di pagi hari ini kembali nyalakan iman kami kepadamu, kembali nyalakan pengharapan kami, kembali nyalakan api doa kami. Tuhan, lebih dalam nyalakanlah kami. Tuhan, kalau tanpa roh-Mu untuk menyalahkan kami, Tuhan Yesus, kami tidak suka untuk berdoa. Tuhan, kami akan terus merosot, Tuhan, kepadamu. Tidak ada harapkan Engkau, karena di dalam kami tidak ada api doa. Tuhan, kami mohon Engkau nyalakan api doa kami, Tuhan, agar kami bangkit untuk berdoa. Yes. Dan mohon, kami percaya Tuhan Engkau mau menolong kami. Kami percaya Tuhan di dalam doa. Bapak. Beri kami percaya bahwa di dalam doa Engkau melihat kami. Buang segala
ketidakpercayaan kami, buang segala pemberontakan kami. Ya Tuhan, kami memandang Engkau, berharap kepada Engkau. Tuhan, kami menanti Engkau dan berharap kepadamu. Tuhan, dengan suara trompet ini sadarkanlah kami, bangunkanlah jiwa kami Tuhan. Tuhan, pada saat kami datang di hadapan-Mu Tuhan, Engkau bangunkan roh kami dan masuk di dalam roh kami, agar kami segenap hati untuk berbalik kepada Engkau, dengan segenap hati berbalik kepada Engkau, dan hati kami tertuju pada Engkau. Tuhan, saat ini Tuhan, sadarkanlah kami, bangunkan hati kami yang tertidur ini dengan suara trompet-Mu untuk membangunkan kami lebih banyak lagi, banyak lagi Tuhan. Ya. Anakku, bangunlah. Imanmu harus bangun kembali. Tuhan, buang segala kesedihan dalam hati kami. Saudara semua, mari kita berdoa berseru kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah kami, tolonglah kami untuk menjadi orang yang takut akan Engkau. Tuhan, bangunlah kami untuk terus melihat kepadamu. Tuhan, Engkaulah harapan dalam hidup kami. Tuhan, kami memandang kepada Engkau. Tuhan, Engkau mengangkat kepala kami untuk tidak lagi ke dalam keputusan kami. Kami memandang pada salib keselamatan-Mu. Tuhan, Engkau berkata doa orang tua di doa ayah ibunya seperti Samuel udah lewat bertahun-tahun, tetapi Tuhan, Engkau mengingatkan. Tuhan, hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan juga hari ini doa-doa kami kepada anak-anak kami, kepada baik itu kepada anak kami atau saudara kami atau kerabat kami. Saudara semua, marilah kita berdoa. Kita berdoa walaupun melewati waktu itu ada mengguna. Hari ini memberitahukan pada kita, Tuhan mengingat akan doa kita. Hari ini kamu angkat tanganmu, kamu mengingatkan orang-orang yang berharga bagimu atau orang yang kamu sayang. Kita berdoa untuk mereka. Mari kita bersama berdoa. Pada saat kita berdoa, Tuhan mendengar. Tuhan akan menjaga kita dan menjaga anak-anak kita, anak-anak yang kita kasihi. Mari kita bersama berdoa. Kita mohon pada Tuhan. Tuhan, Engkau mengingatkan dan membantu. Tuhan, mohon kepada itu
Tuhan, mohon Engkau memberkati kami dan berikutnya, agar kami terus berpegang pada Engkau dan mengikuti Engkau. Tuhan, jadikanlah anak-anak kami kembali kepada Engkau dan mengikuti. Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Engkau mendengar doa setiap kami, agar kami seumur hidup bisa hidup di dalam berkat firman-Mu, agar kami bisa hidup dalam kekudusan dan hati anak-anak kami seluruhnya untuk mengasihi Engkau, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita terus hari ini berdoa, kita beritahu pada Tuhan apa yang kamu inginkan, kita beritahu pada Tuhan. Mungkin ada perkara dalam hidup kita berdoa bertahun-tahun. Hari ini kita kembali berdoa pada Tuhan, kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Kamu tulis di dalam hidupmu, kamu telah berdoa berulang kali tapi Tuhan belum mengenapi. Apa yang kita tulis,
Tuhan, kami berdoa begitu lama, Tuhan, sepertinya belum terjawab. Tuhan, kami sangat, hati kami mulai gelisah, Tuhan. Kami sangat berharap agar apa yang kami doakan ini Engkau genapi, Tuhan. Hari ini kami serahkan perkara kami kepada Engkau. Setiap yang kami harapkan, yang kami doakan, Tuhan, kami serahkan kepada Engkau. Mohon Tuhan Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Yang di arena membawakan kertas doanya untuk di dalam satu kotak itu sebagai lambang menyerahkan apa yang didoakannya kepada Tuhan. Dengan salah satu langkah profetik, Tuhan, aku serahkan doaku kepadamu. Dan kita beritahu pada Tuhan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu. Tuhan, setiap aku berdoa untuk menggerakkan tangan-Mu, berdoa hal-hal yang tidak sanggup aku lakukan. Setiap aku berdoa, gunung pun akan beralih, jalan pun Kau ratakan, agar seluruh bangsa berbalik kepada Engkau. Saya ingin memberkati saudara semua. Letakkan satu tindakan. Letakkan tanganmu seperti, mengapa kamu melakukan tindakan, berarti kamu di hadapan Tuhan. Kamu menyatakan pada Tuhan, aku berserah kepadamu. Aku tidak lagi menggunakan caraku sendiri. Tuhan Yesus, aku datang di hadapan-Mu. Tuhan, sungguh Tuhan, Engkau melihat saudara-saudari kami, doa-doakan mereka kepada Engkau.
Dan di dalam kota ini Tuhan kami diangkat di atas tatamu. Tuhan, pada saat kami melakukan angka profetik ini kami menyatakan kepadamu Tuhan, kamu merendahkan diri, kami mengaku dosa dan kami pun berbalik kepada Engkau. Kami mau sungguh-sungguh berpegang pada dengan Engkau urapi doa-doa kami di setiap doa ini Tuhan. Pada saat Tuhan aku dan mereka berkata, saudara kami bertanya, aku percaya kepadamu. Pada saat saudara-saudara melakukan tangan berserah, Tuhan berkata, aku berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkatimu seumur hidupmu. Apapun yang kamu hadapi, kamu akan ingat akan tindakan ini dan menyatakan akan merendahkan diri, berserah dan percaya pada Tuhan dan mengikuti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Pada setiap doa yang kamu tulis, Tuhan pun akan menggenapi, dan juga dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu seumur hidupmu, masa-masa hidupmu di hadapan Tuhan. Ingat, lakukan tindakan ini, hatimu selalu terarah kepada Tuhan, keluargamu baik, dan dari generasi ke generasi mereka pun akan berbalik kepada Tuhan. Keturunanmu juga karena kamu diberkati, dan setiap generasi saat berdoa pada Tuhan pun didengar dan digenapi dan berumur lanjut. Pada saat kamu merendahkan diri, mengikuti Tuhan, berharap pada Tuhan, terus berdoa untuk menggerakkan tangan Tuhan, musuh di masa hidupmu akan pergi darimu, akan lari darimu, karena Tuhan akan menyatakan dirinya kekuasaan yang besar dan mujizat yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Engkau menjadi orang pendoa dimanapun kamu berada, karena kamu seorang pendoa tempat itu, karena ada mujizat yang dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Tuhan memberkati. Kita renungan pagi sampai di sini.